Punya fantasi aneh saat berhubungan, sosok Yofrisko pengusaha Siantar tersangka utama pembunuh Mutia Pratiwi, suka kekerasan. Polda Sumut menangkap Yofrisko Johan, 36 tahun, warga sekaligus pengusaha di Kota Pematang Siantar karena membunuh Mutia Pratiwi, yang mayatnya dibuang pakai tas plastik di Brastagi, Kabupaten Karo. Ia merupakan pelaku utama pembunuhan Mutia Pratiwi, eks-narapidana kasus narkoba yang baru keluar dari tahanan 3 bulan lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Sumaryono menyebut, korban Mutia Pratiwi alias Sela tewas pada Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu saat berhubungan dengan pelaku. Saat berhubungan, Yofrisko Johan menganiaya korban terlebih dahulu untuk memenuhi fantasinya. Pengusaha di Pematang Siantar ini menganiaya korban menggunakan tangan hingga gagang sapu saat berhubungan. Rupanya saat itu, penganiayaan tersebut membuat korban terluka bagian kepalanya yang berujung kematian. Motif pembunuhan ini adalah korban, sebelum berhubungan dengan pelaku utama biasanya melakukan sedikit kekerasan secara fisik. Dari luka-luka yang kita dapatkan itu sesuai dengan keterangan, kata Kombes Sumaryono. Polisi menyebut, korban menjalin hubungan dengan pelaku sebulan belakangan. Selama itu pula, setiap berhubungan, pelaku selalu menyiksa korban terlebih dahulu. Dari informasi yang didapat polisi, pelaku mempunyai kelainan. Kekerasan itu sendiri biasanya sebelum berhubungan badan, tersangka melakukan tindakan kekerasan dengan cara sedikit melukai daripada badan korban. Macam-macam ada dengan tangan, alat, seperti itu, mungkin adalah fantasi atau imajinasi pelaku. Diketahui, terkait pembunuhan Mutia Pratiwi, mayat perempuan yang ditemukan di pinggir jalan Brastagi, Tahura, Kabupaten Karo ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertama, Yofrisko Johan alias Jo, 36 tahun, warga Jalan Merdeka, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar. Dia sebagai pelaku utama pembunuhan dan orang yang menyuruh 4 orang lagi membuang mayat korban. Kemudian, Sahrul dan Edi Iswadi turut serta membantu pelaku membuang mayat. Lalu 2 oknum polisi bernama Jeffrey Hendrik Siregar personel Polres Pematang Siantar, juga Hendra Purba, personel Polres Simalungun. Selain itu, polisi masih memburu 2 orang tersangka lainnya sebagai eksekutor yang membawa mayat dan membuangnya. Kombes Sumaryono mengatakan, setelah korban tewas, pelaku menghubungi tersangka Sahrul untuk membuang mayat korban dan menyuruhnya mengambil uang sebesar 105 juta rupiah sebagai upah. Selanjutnya, tersangka Sahrul menghubungi tersangka Edi Iswadi untuk mencari 2 eksekutor lainnya, DPO, untuk membuang mayat korban. Kemudian, tersangka utama juga menghubungi 2 personel polisi yakni Jeffrey Hendrik Siregar personel Polres Pematang Siantar, juga Hendra Purba, personel Polres Simalungun untuk membuang mayat. Personel polisi bernama Jeffrey Hendrik Siregar diminta pelaku menutupi perbuatannya. Sedangkan personel polisi bernama Hendra Purba sempat mengangkat korban-korban dan menyuruh pelaku utama membawa korban ke rumah sakit. Mereka melihat ada sesosok mayat, tetapi tidak melaporkan kepada pimpinannya. Personel Polres Pematang Siantar dan Simalungun. Atas perbuatannya, Yofrisko Johan dikenakan pasal 351 ayat 3 dan ancaman 7 tahun penjara. Tersangka lainnya, turut serta peran membantu membuang mayat dijerat pasal 221 Junto 55 KUHP, termasuk Junto pasal 351 ayat 3.